Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Syifa Izzatul Aulia dari kelas 11 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemerintahan Republik Batak dan pemerintahan Inggris di Nusantara. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal tiba di Nusantara. Nah, dia ini merupakan utusan dari pemerintah Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon atau saudara dari Napoleon Bonaparte. Nah, Willem Daendels sendiri ini merupakan kaum muda yang berasal dari Belanda yang sangat terpengaruh akan revolusi Perancis. Nah, dalam pidatonya di Nusantara, Daendels tidak lupa mengutip semboyan revolusi Perancis, yaitu liberté atau kemerdekaan, égalité atau kesamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Nah, tugas Daendels di Nusantara adalah mempertahankan Nusantara supaya tidak direbut oleh Inggris, serta memperbaiki sistem pemerintahan dan sistem perekonomian di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Nah, dalam rangka menguasai Nusantara, Daendels melakukan beberapa langkah-langkah strategis, khususnya di bidang pertahanan keamanan, administrasi pemerintahan, politik, dan sosial ekonomi. Nah, di bidang pertahanan keamanan sendiri, Daendels melakukan beberapa langkah-langkah strategis. Di antaranya adalah membangun benteng baru di Nusantara, salah satu contohnya adalah Benteng Mester Cornelis, membangun armada atau dermaga tempat angkatan laut. Nah, itu tempatnya di Ujung Kulon dan di Anyer. Selanjutnya, Daendels juga membangun jalan pos dari Anyer hingga Panarukan. Nah, dia juga merekrut tentara baru karena pada saat dia tiba di Nusantara, Daendels ini tidak membawa pasukan sama sekali. Akhirnya, dia merekrut orang-orang pribumi untuk dijadikan pasukan tentara. Selain itu, Daendels juga adalah orang yang mencetuskan kerja paksa rodi di Nusantara. Oleh karena itu, banyak sekali warga pribumi atau orang-orang Nusantara yang tersiksa, melarat, dan menderita karena kerja rodi itu. Nah, tidak sedikit juga yang meninggal di antara orang-orang pribumi yang bekerja. Nah, di bidang sistem pemerintahan tersendiri, Daendels sering melakukan banyak sekali perubahan terhadap sistem pemerintahan di Nusantara. Dia juga sering ikut campur dalam urusan upacara adat di kerajaan-kerajaan Jawa. Nah, jika sebelumnya pejabat VOC jika bertamu ke kerajaan di Jawa atau di Kasunanan Surakarta dan di Kesultanan Yogyakarta, ada tata cara tertentu untuk bertamu gitu. Nah, salah satunya adalah tidak boleh memakai payung emas, harus melepas topi, dan tidak boleh duduk di tempat yang setara dengan raja. Artinya pejabat atau tamu yang datang harus duduk lebih bawah daripada raja. Tapi Daendels menolak adat istiadat tersebut. Dia ingin memakai payung emas, tidak mau melepas topi, dan ingin duduk setara dengan raja. Itu merupakan perbuatan yang sangat tidak sopan. Nah, selain itu, Daendels juga melakukan beberapa kebijakan-kebijakan pada sistem pemerintahan di Nusantara. Khususnya, Daendels ini membatasi kekuasaan raja-raja di Nusantara, dan Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar. Selain itu, Daendels juga mengubah bupati yang tadinya sebagai kepala pemerintahan kini menjadi pengawal kolonial gitu. Tapi digaji. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan, Daendels juga menetapkan kebijakan-kebijakannya di bidang peradilan. Nah, beberapanya diantaranya adalah yang pertama, Daendels membentuk 3 peradilan di Nusantara. Nah, peradilan pertama ini untuk orang-orang Eropa, dan peradilan kedua ini untuk orang-orang Timur Asing, dan peradilan ketiga ini untuk orang-orang pribumi. Nah, itu tempatnya ada di Batavia, di Semarang, di Surabaya, dan di tempat-tempat lain. Tujuannya adalah untuk memberantas korupsi serta penyelewengan atas pemerintahan Daendels. Nah, selain itu pada
sistem kebijakan peradilan, Dendels juga terkenal dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Artinya, siapa saja yang melakukan korupsi maka akan dihukum. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, Dendels ini diberi tugas untuk mengumpulkan dana perang di Nusantara. Oleh karena itu, dalam perbaikan sistem perekonomian di Nusantara, Dendels melakukan beberapa langkah-langkah strategisnya. Nah, yang pertama adalah Dendels memaksakan perjanjian bersama kerajaan-kerajaan di Jawa dan penggabungan-penggabungan daerah. Lalu, dia menyuruh warga pribumi untuk menanam tanaman yang harganya mahal di pasaran dunia. Selain itu, dia juga mewajibkan kepada orang-orang pribumi untuk menyerahkan hasil panennya kepada Dendels. Dan dia juga menjual tanah-tanah kepada pihak swasta. Nah, menurut saya sendiri, kebijakan Dendels ini sangat bengis dan sangat kejam. Oleh karena itu, warga pribumi menderita dan tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Selama 3 tahun memerintah di Nusantara, Dendels dianggap gagal dalam melaksanakan pemerintahannya. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang pribumi yang merasa tersiksa dan dirugikan, serta korupsi di Nusantara yang makin merajalela. Oleh karena itu, Dendels dipanggil lagi ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Jensen. Jensen merupakan politikus berkebangsaan Belanda. Pada tahun 1802 sampai 1806, dia menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan atau di Afrika Selatan. Namun, pada tahun 1806, Jensen terusir dari Tanjung Harapan karena Inggris berkuasa di sana. Oleh karena itu, pada tahun 1810, Jensen ditugaskan untuk menggantikan Dendels ke Nusantara. Nah, sampainya di Nusantara, ternyata Jensen ini bisa dibilang cukup lemah. Sistem pemerintahannya tidak kuat seperti Dendels yang dulu. Oleh karena itu, pada bulan Agustus 1811, armada Inggris, yaitu 60 kapal Inggris, tiba di perairan Nusantara. Dan saat itu, pengalaman pahit Jensen terulang kembali. Akhirnya, dia harus terusir dari Nusantara. Nah, pada tanggal 26 Agustus tahun 1811, Jensen ini mengalami kemunduran dan Batavia resmi jatuh ke tangan Inggris. Nah, Jensen sendiri mundur ke Salatiga lalu menyerah di sana pada perjanjian Tuntang. Dalam pemerintahannya, Raffles memegang 3 prinsip utama. Yang pertama yaitu kerja rodi dihapuskan, yang kedua adalah bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan diganti dengan bupati masuk sebagai pemerintahan kolonial. Dan yang ketiga, karena Raffles berpendapat bahwa tanah itu adalah milik pemerintah, jadi rakyat hanya dianggap sebagai penyewa saja. Oleh karena itu, untuk mengembangkan 3 prinsip pemerintahannya, Raffles juga melakukan beberapa prinsip-prinsip atau langkah-langkah strategis untuk mengembangkan Nusantara. Kebijakan di bidang pemerintahan. Nah, pada saat Raffles sedang berkuasa, Keraton Yogyakarta ini masih mengalami konflik. Pada saat itu, Sultan Sepuh yang dipecat oleh Dendels kini naik tahta kembali menjadi Sultan Hamengkubuwono II dan Sultan Raja yang menjadi putra mahkotanya. Tapi Sultan Raja ini tidak puas dengan keputusan ayahandanya. Oleh karena itu, dia mengirim surat pada Raffles bahwasannya Yogyakarta ini hancur. Yogyakarta ini pemerintahannya tidak benar apabila diperintah atau dikuasai oleh Sultan Hamengkubuwono II. Akhirnya Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwono II ini adalah orang yang susah dan keras kepala untuk diajak kerjasama. Dia juga menilai bahwa Sultan Hamengkubuwono II ini merupakan duri bagi pemerintahan Raffles di Nusantara. Oleh karena itu, Raffles mengirim pasukannya untuk menyerang Keraton Yogyakarta dan menurunkan Sultan Hamengkubuwono II dari tahtanya.
Akhirnya Sultan Hamengkubuwono II berhasil turun tahta dan Sultan Raja berhasil naik tahta menjadi Sultan Hamengkubuwono III. Sebagai imbalannya, Sultan Hamengkubuwono III harus menandatangani kontrak dengan Inggris yang isinya adalah: yang pertama, Sultan Hamengkubuwono III atau Sultan Raja ini sudah resmi memerintah di Keraton Yogyakarta. Dan yang kedua, Sultan Hamengkubuwono II dan anaknya yaitu Mangkubumi diasingkan ke Pulau Penang. Dan yang ketiga, seluruh harta benda Sultan Sepuh sejak memerintah menjadi raja kini resmi menjadi milik Inggris. Raffles juga merupakan seorang ilmuwan. Dia sangat memperhatikan bahasa serta adat istiadat di Pulau Jawa. Nah, dia tertarik dengan ilmu antropologi dan ilmu botani. Dia sangat terkesan terhadap adat istiadat orang Jawa, bahasa dan budaya orang Jawa, dan semuanya tentang Nusantara dia sangat tertarik. Oleh karena itu, ketika dia pulang ke Inggris, dia merealisasikan semua tulisannya dalam buku yang berjudul History of Java. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.